Oke, baik. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Sore. Sekali lagi, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore, Brother Sore, Blias. Frater. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung, sahabat-sahabat Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dalam studi Karmelitana seri keempat. Salam dalam Karmel. Saya menyapa kita semua familia Karmelitana yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Uh, Mohon menjawab ya kalau hadir ya. Para pater dan frater UCD. Hadir. Oke, Hadir, makasih. Nah, hadir. hadir. Para pater dan frater Okar. Hadir, Bariklau hadir, nanti tahu yang lain. Hadir. Oke. Novisiat. Para Novisiat pater hadir. DSC. Hadir, ada beberapa yang hadir. Ya, DSC, oke. Para suster Hakam. Mungkin lagi OTW ya. Para suster PJK. Belum. Suster-suster DST. Ya mungkin lagi OTW juga. Para suster CM. Hadir. Hadir. Nah, ya, dari suaranya kita bisa tahu ini para suster semangat. Yes. Komunitas TOC. Oke, komunitas OCDS. Ya mungkin mereka lagi OTW. Untuk kita yang hadir, terima kasih atas kehadirannya semua sebagai saudara dan saudari dalam Karmel. Saya Frater Blasius BG Okar dari Biara Karmel Beato Dionysius Beato Redemptus Veroret Nita Maumere akan memoderasi proses belajar bersama di halaman dengan subtema dalam seri keempat, doa untuk Pranzini, bersama narasumber pemateri kita, Pater Yanto Yohanes Ndona Okar. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan kurikulum vitae Pater Yanto secara singkat. Nama lengkap Pater Yanto Yohanes Ndona Okar, lahir di Bajawa pada tanggal 2 Januari 1980. Jadi tanggal lahir Pater Yanto ini sama dengan tanggal lahir Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, 2 Januari. Nah, setelah menamatkan pendidikan tingkat SMA pada SMA Negeri Bajawa pada tahun 1999, beliau kemudian memutuskan untuk menjawab panggilan Tuhan dengan masuk seminari KPA Mataloko. Kemudian masuk Ordo Karmel dan ditabiskan menjadi imam Ordo Karmel pada tahun 2009. Pada tahun 2016, dia diutus untuk melanjutkan studi bidang formasi dan liturgi di San Beda University di Manila, Filipina. Pater Yanto pernah bertugas di beberapa tempat, seperti pernah bertugas di Timor Leste, kemudian di Seminari KPA Santo Paulus Mataloko menjadi rektor di seminari di sana, dan kemudian di Filipina. Nah, sekarang Pater Yanto menjabat sebagai Konsiliarius Ordo Karmel Komisariat Indonesia Timur, sekaligus prior dan formator di Biara Karmel Beato Dionysius Bairlau. Jadi Pater Yanto menjadi formator untuk para frater yang sedang studi S1 filsafat di Biara Karmel Beato Dionysius Bairlau. Pada tahun 2023, itu Pater Yanto menjadi salah satu anggota Biro Liturgi di Keuskupan Maumere. Saudara-saudari dalam Karmel, selain Pater Yanto, dalam proses belajar bersama kita ini, kita akan diperkaya dengan insight dari ketiga penanggap kita,
Mungkin saya menyapa mereka secara khusus. Pater Remigius Tudang UCD, apakah sudah hadir? Pater Remi? Oh ya, maaf, ada sedikit perubahan. Penanggap kita Pater Oris UCD. Apakah sudah hadir Pater Oris? Ya mungkin sedang OTW juga. Jadi, uh, jadi kita percaya dengan insight dari ketiga penanggap kita, Pater Oris, Pater Remi, dan Pater Buyung. Oke, sebelum kita masuk dalam seri belajar kita ini, saya membacakan dinamika kegiatan belajar kita pada sore sampai malam nanti. Pertama, kita akan mengikuti presentasi oleh pembicara, oleh Pak Trianto, yang diawali dengan membaca bersama teks manuskrip, lalu dilanjutkan dengan uraian dan penjelasan oleh narasumber atau pemateri kita. Yang kedua, disambung dengan insight penanggap dari ketiga penanggap kita yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita akan dihibur dengan selingan lagu dari para Frater Ordo Karmel dari komunitas biara Karmel Beato Dionysius Wairglau. Lalu kita akan masuk dalam sesi diskusi, sharing, dan pendalaman. Lalu closing statement dari pembicara dan juga dari saya sebagai moderator, pengumuman, dan foto bersama. Lalu kita akan menutup seluruh rangkaian kegiatan kita ini dengan doa kepada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Nanti sebentar saya minta kesediaan Frater Charlie untuk bisa menyiapkan, menampilkan teksnya. Suatu hari Minggu, saat melihat gambar Tuhan kita di kayu salib, aku terkejut dengan darah yang mengalir dari salah satu tangan ilahi. Aku merasakan kepedihan yang luar biasa ketika memikirkan darah ini berjatuhan ke tanah tanpa ada yang buru-buru mengumpulkannya. Aku bertekad untuk tetap berada di dalam roh di kaki salib dan menerima embun ilahi. Aku mengerti bahwa aku kemudian harus mencurahkannya kepada jiwa-jiwa. Seruan Yesus di kayu salib terus terdengar dalam hatiku. Aku haus. Kata-kata ini menyulut dalam diriku api yang tidak diketahui dan sangat hidup. Aku ingin memberikan minuman kepada kekasihku, dan aku merasakan diriku diliputi rasa haus akan jiwa-jiwa. Saat ini, bukan jiwa para imam yang membuatku tertarik, melainkan jiwa para pendosa berat. Aku terbakar oleh keinginan untuk merebut mereka dari api abadi. Lanjut, Frater Koni. Untuk membangkitkan semangatku, Tuhan menunjukkan kepadaku keinginan bahwa aku berkenan kepadanya. Saya mendengar pembicaraan tentang seorang penjahat besar yang baru saja dijatuhi hukuman mati karena beberapa kejahatan yang mengerikan. Semuanya menunjukkan fakta bahwa dia akan mati tanpa bertobat. Aku ingin melakukan apapun untuk mencegahnya jatuh ke neraka, dan untuk mencapai tujuanku, aku menggunakan segala cara yang bisa dibayangkan. Merasa bahwa saya sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, saya mempersembahkan kepada Tuhan melalui semua pengorbanan Tuhan kita yang tak terbatas, harta gereja, dan akhirnya saya memohon kepada Selin agar perayaan Ekaristi dipersembahkan untuk niat dan intensiku ini. Aku sendiri tidak berani menanyakan hal ini karena takut terpaksa mengatakan bahwa hal itu untuk Pransini, si penjahat besar. Aku bahkan tidak ingin memberitahu Selin, tetapi dia menanyakan pertanyaan yang begitu lembut dan mendesak kepadaku. Aku menceritakan rahasiaku kepadanya. Bukannya menertawakanku, dia bertanya, apakah dia benar dapat membantu mempertobatkan orang berdosa. Aku menerimanya dengan rasa syukur, karena aku berharap semua makhluk bersatu denganku
untuk memohon rahmat bagi orang yang bersalah. Saya merasa di lubuk hati terdalam saya merasa di lubuk hati terdalam saya yakin bahwa keinginan kami akan terkabul. Namun untuk mendapatkan keberanian berdoa bagi para pendosa, saya berkata kepada Tuhan bahwa saya yakin Dia akan mengampuni Fransini yang malang, bahwa aku akan mempercayai hal ini, bahkan jika dia mati tanpa tanda-tanda pertobatan atau tanpa mengaku dosa. Saya sangat yakin akan belas kasih Yesus. Namun saya memohon kepadanya sebuah tanda pertobatan hanya untuk penghiburan sederhana bagi saya sendiri. Doaku terkabul. Di surat itu, sekalipun Papa melarang kami membaca koran, saya tidak berpikir bahwa saya melanggar perintah ketika membaca bagian-bagian yang berkaitan dengan Fransini. Sehari setelah eksekusinya, saya menemukan surat kabar La Croix. Saya membukanya dengan cepat, dan apa yang saya lihat, air mataku jatuh melebur bersama emosiku, dan aku terpaksa bersembunyi. Fransini belum mengaku dosa. Dia telah menaiki perancah dan bersiap untuk meletakkan kepalanya di lubang yang besar. Ketika tiba-tiba karena mendapat inspirasi, dia berbalik, memegang salib yang diulurkan seorang imam kepadanya dan mencium luka suci itu 3 kali. Kemudian jiwanya pergi menerima kalimat kemurahan dari Dia yang menyatakan bahwa di surga akan ada lebih banyak sukacita atas satu orang berdosa yang melakukan penebusan dosa daripada atas 99 orang adil yang tidak memerlukan pertobatan. Saya telah mendapatkan tanda yang saya minta, dan tanda ini merupakan replika sempurna dari anugerah yang Yesus berikan kepada saya ketika Dia menarik saya untuk berdoa bagi orang-orang berdosa. Bukankah sebelum luka-luka Yesus, ketika melihat darah ilahinya mengalir hingga rasa haus akan jiwa telah memasuki hatiku, aku ingin memberi mereka darah yang tak ternoda ini untuk diminum, darah yang akan menyucikan mereka dari noda-noda mereka, dan bibir anak pertamaku ditempelkan pada luka suci. Sungguh, tanggapan yang sangat manis. Setelah anugerah yang unik ini, hasratku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bertumbuh setiap hari, dan sepertinya aku mendengar Yesus mengatakan kepadaku apa yang Dia katakan kepada perempuan Samaria itu, beri aku minum. Itu adalah pertukaran cinta sejati. Kepada jiwa-jiwa aku memberikan darah Yesus kepada Yesus. Aku mempersembahkan jiwa-jiwa yang sama yang disegarkan oleh embun ilahi. Aku memuaskan rasa hausnya, dan semakin aku memberi dia minum, semakin besar pula rasa haus jiwa kecilku yang malang. Dan rasa haus yang membara inilah yang Dia berikan kepadaku sebagai minuman kasih-Nya yang paling nikmat. Dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan mampu mengeluarkan saya dari lingkaran sempit yang saya jalani tanpa tahu bagaimana cara keluarnya. Demikian, saya kembalikan ke Frater Blas. Terima kasih, Pater Yanto. Saya sekali lagi mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis dengan laptop saya dan jaringannya. Terima kasih, Pater Yanto, sudah membantu saya untuk membaca manuskrip A, karya Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan dan juga penjelasan dari Pater Yanto Ndona Oka. Pater Yanto, saya silakan. Baik, selamat malam semua. Selamat malam, Pater. Saya harap suara saya bisa didengar. Baik, para pater,
para suster, para frater, para bruder, para karmelit awam, baik OCDS maupun TOC, dan kita semua. Kita tadi telah mendengarkan pembacaan dari itu manuskrip A nomor 45 dan 46 dalam judul Doa untuk Pransini. Nah, sebelum kita lanjut, saya pikir baik kalau kita lihat gambar ini, dan ini merupakan sebuah hal yang penting yang patut kita syukuri. Hari ini ada pentabisan Bapak Uskup Agung Ende. Kita berdoa dan berharap perlindungan Bunda Maria, Maria Ratu yang hari ini, agar Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Budi, dapat menjalankan tugas kegembalaannya dengan baik dalam moto kegembalaannya, apa itu, tentang persaudaraan. Mari kita masuk ke dalam poin berikutnya, itu kita mengenal Pransini. Ya, kita mengenal Pransini. Pransini atau nama lengkapnya Hendrikus Pransini adalah seorang pemuda berusia 31 tahun yang telah melakukan berbagai macam kejahatan, dan pada satu waktu dia melakukan kejahatan berupa perampokan dan pembunuhan. Itu terjadi pada tanggal 17 Maret 1887. Korbannya adalah seorang nyonya kaya bernama Mary Rednyaul, pembantunya Annette Gremeret, dan anak dari Mary Rednyaul. Ya, 3 orang. Mereka ini dibunuh dengan cara digorok lehernya pada dini hari pada 17 Maret 1887. Pransini kemudian mengambil semua perhiasan dan mencoba untuk membongkar brankas, namun ia gagal. Nah, ini saya lihat gambar, saya coba cari dari internet, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini Mary Rednyaul, ini pembantunya, ini para korban yang digorok lehernya oleh Pransini. Ini seorang nyonya cantik, dan ini ketika dia sudah menjadi mayat. Pransini itu rupanya seorang penjahat profesional. Ini dapat diketahui melalui proses panjang untuk membongkar kasus ini, bahkan kepolisian Prancis sampai melibatkan detektif, bahkan melalui beberapa kali persidangan, yang mana dalam semua persidangan itu Pransini tetap konsisten bahwa ia tidak bersalah, ia tidak melakukan pembunuhan itu. Ya, jadi dia tetap bertahan bahwa dia tidak melakukan. Namun bukti-bukti persidangan serta kesaksian-kesaksian dari para saksi, termasuk kesaksian tukang jam, kemudian kesaksian seorang perempuan yang pada malam itu bersama dengan Pransini, maksudnya ketika dia tahu pembunuhan itu, tapi kemudian dibayar oleh Pransini untuk memberikan kesaksian lain, akhirnya meyakinkan hakim bahwa Pransini bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara khas hukuman mati di Prancis, yaitu pemenggalan kepala di atas itu jilet. Ya, ini kita lihat gambar, ini tajam sekali. Dan misalnya sekarang kalau kita mau cukur kumis, biasanya kita menggunakan silet atau jilet. Ya, jilet itu rupanya diambil dari nama alat hukuman mati ini yang sangat tajam, di mana orang masukkan kepalanya di situ, lalu dijatuhkan benda berat dan tajam ini, dan kemudian terpotong lehernya. Pransini yang kuat dalam pendirian, Pransini itu rupanya seorang yang punya karakter kuat, sehingga dia bisa mempertahankan argumentasinya, atau dari reaksi tubuhnya itu sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Pransini kuat dalam pendirian, tangguh dan kokoh, akhirnya kalah oleh satu kekuatan yang tidak kelihatan. Ya, jadi dikatakan bahwa Pransini dalam seluruh persidangan dia tidak mengakui. Tapi akhirnya kekuatan dia itu kalah oleh satu kekuatan yang tidak kelihatan. Kekuatan itu adalah kekuatan doa dari Teresia. Awalnya ia menolak untuk mengaku dosa. Bahkan ketika sudah di atas peranca, dia tetap kokoh, kelihatan kuat. Namun sesaat sebelum pisau besar itu dijatuhkan ke lehernya, Pransini tiba-tiba berpaling ke arah seorang imam, ke arah imam yang membawa salib, dan dengan penuh cinta mencium salib itu sebanyak 3 kali. Nah, ini kekuatan doa Teresia.
kita lihat satu poin penting, doa itu mempunyai kekuatan yang besar. Jika kita melihat sedikit ke belakang atau dalam poin yang lain, itu ada seorang kudus atau ada seorang yang pada masa mudanya hidup tidak karuan. Dia kumpul kebo, tinggal bersama dengan perempuan lain tanpa ikatan yang jelas. Bahkan ia seorang ateis yang tidak percaya akan Allah. Ya. Orang itu cerdas, anak muda itu. Tapi pada suatu waktu dia bertobat. Dia kemudian menjadi imam, menjadi uskup, dia seorang filsuf, teolog, dan orang saleh. Dan dia itu kita kenal sebagai Santo Agustinus dari Hippo. Agustinus ini juga, ya kita tahu, walaupun dia itu seorang yang punya karakter yang keras, punya kemampuan akademis yang baik, Agustinus juga akhirnya bertobat karena kekuatan doa sang ibu Monica. Doa yang panjang, tanpa putus, penuh harapan, selama lebih dari 30 tahun, akhirnya merontokkan semua keangkuhan Agustinus. Kita tahu kalau kita calon imam itu, kalau kita mau belajar filsafat teologi, kita pasti harus buka buku, buka Summa Theologia atau ajaran-ajaran dari Agustinus itu. Dan banyak lain dari pemikiran-pemikiran Agustinus. Kita tahu dia sebelumnya seorang ateis, dia seorang yang bertobat karena doa ibunya. Kemudian kita sekarang melihat kejadian awal ya, kejadian awal. Melihat gambar Yesus tersalib yang jatuh. Teresia melihat gambar Yesus tersalib dan darah yang jatuh bercucuran. Kemudian dia seperti dipenuhi dengan roh dan situasi Golgota. Dia seperti ada dalam situasi itu, dalam situasi Golgota, dan dia mendengar kata-kata Yesus, aku haus. Maka poin berikut ini coba kita lihat saya ingin mengajak kita untuk melihat secara mendalam tentang kata-kata aku haus ini. Dikisahkan itu pada suatu hari Minggu, Teresia melihat gambar Yesus tersalib. Spontan di dalam hatinya ia dipenuhi oleh roh akan situasi Golgota. Teresia menulis, aku merasakan kepedihan yang luar biasa ketika memikirkan darah ini berjatuhan ke tanah tanpa ada yang buru-buru mengumpulkannya. Aku bertekad untuk tetap berada dalam roh di kaki salib dan menerima embun ilahi. Aku haus. Kata-kata ini menyuluh dalam diriku api yang tidak diketahui dan sangat hidup. Jadi penjelasannya, Teresia bukan sekedar melihat gambar seperti setiap hari kita melihat ada banyak gambar di biara kita. Ya, Teresia tidak hanya sekedar melihat gambar, tetapi dia juga merasakan situasi di dalam gambar itu. Ya, merasakan satu situasi penderitaan Yesus yang luar biasa. Dia terbawa dalam roh. Dan ketika dia sedang terbawa dalam peristiwa itu, dia lalu mendengar cerita mengerikan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Fransini. Jadi katakanlah ya dalam situasi ketika dia sementara, jadi bukan dia mendengar lebih dulu kisah tentang Fransini, kejahatan Fransini, tapi dia ada dalam situasi Golgota penderitaan Yesus dan kemudian dia mendengarkan. Jadi urutan kronologisnya begitu. Dia kemudian mendengar cerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh Fransini. Nah, tanda ya. Tadi dikatakan kemudian dia meminta tanda. Tanda, sebagaimana kita tahu, tanda itu adalah objek yang mengkomunikasikan satu pesan tertentu. Ya. Sebuah tanda hanya dapat dimengerti oleh orang-orang yang punya kedekatan dengan orang lain yang memberikan tanda itu. Nah, ketika mendengar cerita tentang Fransini, kemudian Teresia kemudian membangun niat. Dia sudah ada dalam roh, membangun dia, dan dia kemudian berbicara dan meminta tanda kepada Yesus. Ya, dan sebentar kita lihat juga Ekaristia adalah perayaan yang syarat akan simbol dan tanda, kemudian juga tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat makna sebuah tanda. Ketika mendengar cerita tentang Fransini, Teresia lalu bertekad untuk mendoakannya. Ia ingin agar Fransini selamat. Bukan pertama-tama agar selamat dari hukuman mati yang telah dijatuhkan pengadilan atau telah diputuskan oleh pengadilan, tetapi agar itu Fransini selamat dari api neraka, ya, selamat di akhirat. Dan untuk niat itu, Teresia meminta tanda dari Yesus dan dia menulis, aku ingin melakukan apapun untuk mencegahnya jatuh ke neraka
Dan untuk mencapai tujuanku, aku menggunakan segala cara. Ya, dia menggunakan sebuah cara. Nah, kita fokus pada poin Teresia minta tanda. Nah, saya katakan sebuah tanda itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang punya kedekatan, atau dalam bahasa spiritual disebut dengan intimasi, ya, intimasi dengan orang lain yang memberikan tanda itu. Nah, intimasi yang antara Teresia dan Yesus itu adalah intimasi spiritual, ya, intimasi atau keakraban atau kemesraan. Dan misalnya orang yang lagi jatuh cinta, seorang cowok dan seorang cewek, tanda sekecil apapun bisa dipahami oleh orang lain karena mereka sedang memiliki kedekatan emosional. Berbeda kalau mereka sudah menikah nanti, suatu ketika mereka sudah menikah, sudah baku marah, itu nanti kedekatan emosional mereka makin jauh sehingga suara makin keras. Kita lanjut. Teresia meminta tanda dari Yesus dan Yesus memberi apa yang Teresia minta, walau tanda itu sangat sederhana. Tanda sederhana itu dapat dipahami oleh Teresia karena apa? Karena Teresia memiliki relasi atau intimasi dengan Yesus. Teresia, saya sangat yakin akan belas kasihan Yesus. Namun saya memohon kepadanya sebuah tanda. Tanda pertobatan hanya untuk penghiburan sederhana bagi saya sendiri. Nah, memang kita tahu kejadian ini adalah kejadian sebelum Teresa masuk ke biara, ya. Jadi ini pada saat dia umur 14 tahun. Jadi walaupun dia sudah sebelumnya kita berbicara tentang rahmat Natal, tapi hal-hal sederhana, ya, dia masih punya dia tetap ingin bilang saya mau, tapi harus kasih tanda, ya kasih anak-anak, ya. Tapi dia buat begini, tapi nanti tandanya bagaimana, itu kira-kira seperti itu penjelasan. Nah, sebuah tanda hanya dapat dimengerti orang-orang yang punya kedekatan intimasi dengan orang lain yang memberikan tanda itu. Intimasi itu adalah intimasi spiritual. Teresia meminta tanda dari Yesus dan Yesus memberikan apa yang Teresia minta. Walau tanda itu sangat sederhana karena Teresia memiliki relasi kedekatan dengannya. Nah, dan tanda ini diberikan oleh Yesus. Sehari setelah eksekusinya, Teresia menulis, saya menemukan surat kabar La Croix. Saya membukanya dengan cepat. Dan apa yang saya lihat, air mataku jatuh berlebur bersama emosiku, dan aku terpaksa bersembunyi. Berita dalam koran La Croix itu adalah sebuah tanda dari Yesus bagi Teresia, bahwa doa Teresia berkenan bagi sahabat kecilnya Yesus itu. Itu yang melihat tanda ini, gambar berita La Croix. Saya telah mendapatkan tanda yang saya minta, dan tanda ini merupakan replika sempurna dari anugerah yang Yesus berikan kepada saya ketika dia menarik saya untuk berdoa bagi orang-orang berdosa. Teresia menulis, saya mendapatkan tanda, dia mendapatkan sinyal bahwa doanya berkenan kepada Tuhan, dan doa itu pertama-tama untuk Fransini. Dan sebentar kita dengar, dia juga kemudian mengatakan Fransini sebagai anak sulungnya. Padahal mereka dua beda umur, Teresia lebih adik. Nah, sedikit tambahannya, ini di luar dari poin, tapi kita setiap hari merayakan sakramen, setiap hari kita ekaristi, ibadat harian. Nah, kita tahu dalam gereja itu ada kita kenal sebagai sakramen dan sakramentali. Dan sakramen dan sakramentali itu adalah tanda. Kita tahu sakramen atau katakanlah perayaan ekaristi yang kita rayakan setiap hari itu adalah tanda yang terlihat yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengannya rahmat dari Allah dinyatakan melalui tanda yang diterima. Nah, ini lihat, ada kata kunci yang dilembagakan oleh Yesus. Artinya Yesus yang buat. Seperti kita tahu pada malam perjamuan terakhir, Yesus mendirikan sakramen ekaristi. Jadi 7 sakramen itu dilembagakan oleh Yesus. Kemudian ada sakramen, ada sakramentali. Sakramentali adalah tanda-tanda suci, lagi-lagi dikatakan, tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen. Mirip, ya, tapi dia tidak sama. Sakramentali adalah tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen. Nah, misalnya kita bisa lihat sumbernya dari Katekismus Gereja Katolik 1667. Dikatakan, selain itu Bunda Gereja Kudus telah mengadakan sakramentali, yakni tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramentali itu menandakan karunia-karunia
terutama yang bersifat rohani, yang diperoleh berkat doa permohonan gereja melalui sakramentali hati manusia yang tertutup dikuatkan untuk menerima buah utama sakramen-sakramen dan berbagai situasi hidup disucikan. Itu ada juga dalam Sacrosanctum Concilium nomor 60. Nah, kita tahu sakramentali itu doa-doa berkat, itu kemudian itu kaul-kaul para suster, ini ada para suster INSC yang lagi bertiarap. Jadi dikatakan tadi memiliki kemiripan, misalnya dalam tabisan kita juga bertiarap, pada saat litani juga dalam kaul kekal kita juga bertiarap. Tapi bahwa sakramen dilembagakan oleh Yesus, sakramentali itu doa permohonan gereja. Ya, ini gambar sebelah atas ini Pater Eki waktu kaul kekal, terdapat dari internet juga. Gitu. Kira-kira seperti itu perbedaan antara sakramen dan sakramentali. Tapi harus diingat, sakramen itu bukan hanya tanda kosong, hanya tanda yang menghadirkan sesuatu semacam simbol biasa. Tidak, real presence, artinya sesuatu yang tanda sekaligus nyata. Sehingga setiap kali kita merayakan Ekaristi, walaupun yang kita santap itu adalah hosti yang dibuat oleh para suster OCD misalnya, atau kami di sini suster pasionis, tapi itu adalah sungguh-sungguh real tubuh dan darah Kristus. Ya, itu kita percaya. Kemudian, saya ingat tentang tanda ini, ada satu kisah menarik ya, pada waktu kami dulu masih SMA, waktu dulu kami bilang SMU Negeri Bejawa itu. Jadi biasanya dulu tuh kalau kakak-kakak itu yang biasanya pacaran dengan adik-adik kelas. Pada saat kami kelas 2 itu ada satu teman cowok, dia pacar dengan adik kelas. Ini berkaitan dengan tanda tadi. Mereka pacaran baru 2 minggu, lalu teman kami cowok tadi bilang, ini adek, kalau betul-betul engkau mencintai saya, kita dua pacaran, saya minta tanda. Lalu ceweknya bilang, tanda apa kakak? Dia bilang, bagaimana kalau tandanya saya cium kau 1 kali? Ini kisah nyata ya, dan ini menarik. Jadi itu tanda, menurut dia itu tanda cinta dari ceweknya. Lalu ceweknya itu menjawab bilang, terima kasih untuk permintaan tandanya, tapi dari sini saya langsung tahu bahwa ini adalah tanda-tanda tidak baik. Kita baru pacaran 2 minggu, kau sudah minta untuk ki saya tidak tahu lagi setelah kita pacaran 2 bulan, atau mungkin 2 tahun dari sekarang, itu nanti kau minta tanda apa lagi. Ya, ini berkaitan dengan tanda-tanda ya. Nah, tapi sekarang kita lihat, kita masuk ke poin berikutnya itu intensi misa ya. Teresia ya, ketika dia mendengar cerita tentang Pransini, kejahatan Pransini, ketegaran hati Pransini, kemudian dia dipenuhi dengan roh situasi Golgota tentang penderitaan Yesus, dia akhirnya berniat, dan akhirnya dia bukan hanya berusaha sendiri, tapi dia juga minta bantuan kakak yang Selin. Dan dia menulis, dan akhirnya saya memohon kepada Selin agar perayaan Ekaristi dipersembahkan untuk niat dan intensiku ini. Ya, ini kalau kita baca ini kita bilang ini Teresia ini, karena kita kan biasanya minta doakan kepada para imam tuh, Romo nanti tolong intensi ini dibacakan dan sebagainya. Tapi ini Teresia minta kepada Selin. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, Teresia tidak hanya membawa masalah ini di dalam doa pribadinya, namun dia juga membawanya dalam misa, dan dia menyampaikannya dalam intensi misa. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang intensi misa ya. Ini penting karena seringkali ini orang punya pemahaman tentang intensi misa itu hanya terbatas pada amplop yang ada nama lalu ada uang dalam. Selama ini kita umat Katolik mungkin salah mengerti dengan apa yang dimaksudkan dengan intensi misa. Ya. Bagi kebanyakan umat Katolik, ya, terutama kita di NTT ini, maksud dari itu mereka memahami maksud dari ini yang disebut intensi misa itu adalah sebuah amplop yang tertulis nama-nama orang yang sudah meninggal, atau mungkin juga ucapan syukur lainnya yang di dalam amplop itu terdapat sejumlah uang. Nah, ini pemahaman umum tentang intensi. Pemahaman ini tentu tidak salah, namun ini adalah pemahaman yang sempit dan boleh dikatakan sedikit keliru. Intensi misa itu, apa yang dimaksudkan dengan intensi misa? Ya, secara ajaran gereja, intensi misa itu sebenarnya adalah maksud atau tujuan dari perayaan misa itu. Ya. Apa tujuan dari setiap perayaan Ekaristi? Kita tahu tujuan dari setiap tindakan liturgi atau secara khusus perayaan Ekaristi itu tujuannya itu ada 2 saja, yaitu yang kita sebut dengan
glorifikasi atau memuliakan Tuhan, dan santifikasi atau pengudusan manusia. Jadi apa tujuan kita berliturgi? Apa tujuan kita berekaristi? Tujuannya itu glorifikasi dan santifikasi. Ya. Tapi seringkali kan pemahaman orang kan datang misa itu tujuannya itu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan sebagainya. Setiap perayaan liturgi secara khusus ekaristi itu dirayakan untuk dua tujuan itu, glorifikasi dan santifikasi. Dan itu disebut, dan itulah yang disebut sebagai intensi misa atau tujuan atau maksud dari misa itu. Nah, intensi misa ya dapat didoakan secara publik, atau maksud saya itu intensi khusus itu dapat didoakan secara publik dengan cara ditulis di amplop supaya setiap orang lain juga mendoakan, lalu dibacakan agar umat lain turut mendoakan, atau juga secara sekreto atau sekreta atau rahasia, yaitu didoakan di dalam hati, ya, di dalam hati. Kita tahu macam kita para imam dalam membawakan ekaristi atau membawakan misa itu cara menyampaikan doa itu ada tiga ya. Yang pertama lantang membahana, kedua berbisik-bisik atau secara berbisik, dan yang ketiga itu dalam hati tanpa mengucapkannya tanpa diucapkan dengan kata-kata. Tapi seringkali saya sendiri praktik itu kadang-kala lari lewat yang bagian sekreto-sekreto yang dalam hati karena orang tidak dengar tadi. Ya, padahal kalau kita lihat dalam misa itu ada kurang lebih 10 doa sekreto, doa yang diucapkan di dalam hati. Ya. Membaca intensi misa itu sebenarnya adalah kebiasaan yang boleh dikatakan setelah Konsili Vatikan kedua. Pada zaman dulu intensi misa cukup ditulis dan diletakkan di atas altar, sehingga praktisnya kalau misalnya perayaan 2 November intensi begitu banyak, itu tidak usah baca. Cukup taruh di atas altar dan itu sudah dibacakan. Nah, hanya masalahnya umat kita karena kalau tidak baca mereka minta lagi, karena mereka pikir harus disampaikan semua. Nah, kembali ke intensi misa. Setiap kali kita menghadiri misa sebenarnya kita juga harus punya intensi. Kapan kita menyampaikan intensi itu? Pada saat ajakan doa kolekta atau yang dulu disebut sebagai doa pembuka. Ya kita tahu ya, dulu di TPE lama itu dia sebut doa pembuka, tapi sekarang doa kolekta itu ada pendasarannya. Pada saat ini maksudnya pada saat imam mengajak marilah berdoa, biasanya imam membuka tangan sambil berkata marilah berdoa. Dalam rubrik misa dikatakan dengan jelas ada saat hening. Ya, ada saat hening. Nah, apa tujuan dari saat hening itu? Tujuan saat hening itu agar setiap umat yang hadir dalam perayaan itu menyampaikan intensinya di dalam hatinya. Intensi itu apa? Maksud atau permohonan yang dia bawa dalam setiap perayaan ekaristi itu. Jadi setiap hari kita kan punya banyak hal yang mau kita doakan atau ada banyak orang yang mau minta doa kita. Ketika imam bilang marilah berdoa, pada saat itu kita menyebut itu intensi di dalam hati kita. Dan kemudian imam membuka tangan lalu menyatukan semua intensi-intensi kita itu dengan doa gereja, yaitu doa pembuka yang ada di dalam teks misa itu. Maka doa itu disebut doa kolekta. Kolekta artinya mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan intensi-intensi di dalam hati setiap orang yang hadir itu. Maka sebagai Karmelit atau sebagai umat yang dikenal sebagai pendoa, kita harus memanfaatkan momen ini, momen untuk menyampaikan intensi ini untuk setiap kali menghadiri misa. Kita membawa intensi itu baik untuk kepentingan diri kita sendiri, keluarga kita, namun juga untuk orang lain yang membutuhkan doa-doa kita, seperti apa yang dilakukan oleh Teresia bagi Fransini ini. Dan dia merasa bahwa dia sendiri membawa intensi itu di dalam misa tidak cukup, kemudian dia meminta juga bantuan dari keterlibatan dari kakaknya Seli. Nah, sekarang kita lihat poin yang berikut tentang aku haus ya. Seruan Yesus dari salib, aku haus, didengar oleh Teresia. Nah, ini kebanyakan dari kita, kalau kita baca Injil atau dengar Injil, kita akan dengan mudah berpikir bahwa kata-kata Yesus di salib, aku haus, itu adalah Yesus sedang haus air semata. Ya, jika Yesus haus air, wajar karena selama penyiksaan Yesus tidak diberi minum. Selain itu, semua orang yang biasanya hendak putus napas, biasanya merasa haus. Namun kata-kata Yesus aku haus itu sebenarnya lebih menunjukkan kehausan Yesus akan jiwa-jiwa yang tersesat, bagi kehausannya akan jiwa-jiwa yang malang. Nah, dalam semua tafsiran itu tentang aku haus itu menegaskan bahwa ungkapan aku haus itu adalah sebuah ungkapan dari kedalaman jiwa Yesus akan kehausannya pada jiwa-jiwa. Yesus rindu agar jiwa-jiwa orang berdosa segera bertobat
dan kembali ke dalam lautan kerahimannya. Nah, penegasan lain bahwa Yesus sesungguhnya haus akan jiwa-jiwa dan bukan haus air fisik, yaitu ketika lambungnya ditikam, dari situ keluarlah darah dan air. Artinya di dalam tubuh Yesus ada air, dan karena ada air sebenarnya Yesus juga tidak butuh banyak air. Ya. Kita tahu ini lambang ini kerahiman ini adalah seperti bendera Indonesia, merah dan putih. Jadi dulu saya juga pikir ini kenapa? Jadi sebenarnya ini adalah lambang darah dan air. Merah itu darah, air itu, yang putih itu air. Dan dari situ mengalirnya kita sebut sebagai sakramen gereja, terutama sakramen Ekaristi, darah pengorbanannya, air itu adalah lambang pembaptisannya, ya, hidup baru. Nah, selain itu, dalam percakapan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yesus juga menegaskan bahwa akulah air kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, itu kurang lebih sama. Kehausan akan manusia, ini poin berikut, kehausan akan manusia dan kehausan akan Allah. Allah dan manusia yang sama-sama haus. Allah senantiasa merasa haus akan jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang malang. Kehausan Allah telah Dia buktikan bahwa sejak awal Ia selalu mengutus para utusannya, bahkan anaknya sendiri untuk mencari manusia yang hilang. Aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, namun orang yang sakit. Bukan mencari domba yang tidak hilang, tetapi mencari domba yang hilang. Ini adalah ekspresi kehausan Allah. Nah, jika Allah haus akan manusia, maka manusia juga semestinya haus akan Allah. Ya. Jika Allah haus akan manusia, maka manusia juga semestinya haus akan Allah. Kehausan akan Allah adalah sebuah tanda kerohanian yang semakin bertumbuh. Setiap manusia, walaupun tidak senantiasa dapat dirasakan, setiap jiwa memiliki suatu kehausan. Nah, Santo Agustinus berbicara, Engkau telah menciptakan kami untuk Engkau sendiri, dan hati kami resah sampai kami dapat menemukan ketenangan di dalam Engkau. Atau dalam lagu Mada Bakti itu bilang, laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ini ilustrasinya pakai dua bunga ini, bunga yang tidak pernah disiram kekeringan akan menjadi layu. Demikian juga jiwa-jiwa kita, jika kita tidak mencari Allah atau tidak bersatu dengan Allah, maka jiwa kita menjadi kering. Ada 3 jenis kehausan, ya, 3 jenis jiwa yang haus, yaitu rasa haus dari jiwa yang kosong, kemudian rasa haus dari jiwa yang kering, dan yang ketiga rasa haus dari jiwa yang puas. Tresia ini masuk dalam kategori haus dalam jiwa yang puas. Seperti kita lihat. Yang pertama, rasa haus dari jiwa yang kosong. Kehausan ini dialami oleh mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mau mengenal Allah. Jiwa mereka kosong, dan karena ketiadaan Tuhan di dalam jiwa mereka, maka mereka akan terus mengejar sesuatu yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Mereka berusaha mengisinya dengan segala kenikmatan duniawi, kekuasaan, nafsu, kekayaan, hobi, hiburan-hiburan yang tidak sehat, atau pangkat-pangkat yang diperoleh dengan cara tidak halal. Namun semuanya itu tidak akan dapat mengisi kekosongan tersebut, karena kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Seorang yang memiliki jiwa yang kosong tidak akan pernah mendapatkan kepuasan yang sejati dan selalu merasa kurang. Dia akan mudah untuk kecewa dalam kehidupannya, dan juga sebaliknya dia akan merasa memiliki kepuasan yang semu, namun semuanya itu adalah kepuasan yang sementara. Itu jiwa-jiwa kehausan, haus dari jiwa-jiwa yang kosong. Kedua, rasa haus dari jiwa-jiwa yang kering. Nah, apa perbedaan antara jiwa haus dan jiwa yang kering? Perbedaan jiwa yang kosong dan jiwa yang kering adalah jiwa yang kosong tidak pernah mengalami aliran-aliran hidup. Sementara jiwa yang kering itu pernah mengalaminya dan menyadari ada sesuatu yang hilang dari hidup. Misalnya, seorang mantan frater, ya, mungkin hanya perumpamaan, misalnya saja, seorang mantan frater yang saat masih di biara selalu setia berdoa dan misa. Setelah di luar, ia terlalu sibuk sehingga lupa misa, lupa doa. Dia merasa jiwanya sangat kering. Hal yang sama juga, ya, tuh. Dia merasa kering karena sebelumnya dia merasa bahwa jiwanya itu basah, ya, penuh dengan hal-hal rohani. Hal yang sama juga bisa menimpa para imam, para suster, para frater. Mungkin saat masih novis atau frater rajin berdoa sampai rasanya mau ekstase, tapi saat sudah mulai kuliah atau mulai sibuk dengan segala macam kesibukan pastoral, mulai lupa berdoa, lupa meditasi, dan selalu ada alasan untuk meninggalkan jam-jam doa komunitas. Akhirnya jiwanya menjadi kering, seperti bunga di musim kemarau yang tidak pernah disiram, akhirnya menjadi layu dan loyo. Itu jiwa yang kering. Dia pernah mengalami,
tapi akhirnya dia menjadi kering. Nah, karena itu dia akan kembali lagi, kalau dia berusaha untuk meningkatkan hidup rohaninya, maka dia akan menemukan kembali jiwanya yang tidak kering. Yang ketiga, itu rasa haus dari jiwa yang puas. Jadi, jiwa yang kosong, jiwa yang kering, jiwa yang puas. Tidak seperti jiwa yang kering. Jiwa yang puas adalah seorang yang telah mengecap dan merasakan kepuasan di dalam Tuhan. Namun ia merindukan lebih dalam lagi untuk dipuaskan oleh Tuhan. Itu seperti kesaksian Rasul Paulus dalam surat Filipi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, salah satu contoh orang yang haus akan yang jiwa yang puas ini adalah Teresia. Dia selalu punya kedekatan yang sangat kuat dengan Yesus, tetapi kedekatan itu tidak pernah membuat dia menjadi puas, berhenti, tidak mencari, tapi dia terus merasa tidak puas dan terus mencari cara untuk menyenangkan. Ini adalah rasa haus dari jiwa yang puas. Nah, Teresia merasakan dan lalu menanggapi kehausan Yesus akan jiwa, sementara ia sendiri terus merasa haus akan Yesus. Nah, pertanyaan sederhana, kalau kita haus akan Allah atau haus akan arak bakar menyala? Ini hanya pertanyaan lepas saja ya. Kita haus akan Allah atau haus akan arak bakar menyala? Kita lihat satu poin lagi. Dan bibir anak pertamaku ditempelkan pada luka suci itu. Teresia, dalam tulisannya, Teresia meluapkan kegembiraan hatinya dengan menganggap Fransini sebagai anak pertamanya. Ini kelihatan lucu. Mengapa? Karena Teresia sesungguhnya tidak pernah bertemu dengan Fransini. Dan secara usia, Teresia jauh lebih adik dari Fransini. Teresia baru berusia 14 tahun, sementara Fransini sudah 31 tahun. Tetapi itu bukan soal. Teresia tetap menyebutnya sebagai anak pertamanya karena Fransini adalah pendosa pertama yang dia doakan dan doanya didengarkan oleh Yesus, sahabat kecil. Semakin aku memberi dia minum, semakin haus jiwa kecilku yang malang. Ini kutipan kata-kata Teresia yang sangat menarik. Ini menarik. Dia bilang, semakin aku memberi dia minum, semakin haus jiwa kecilku yang malang. Kata yang malang. Nah, saya tertarik dengan seluruh kalimat ini, tapi saya tertarik dengan kalimat yang bagian terakhir ya. Dia bilang yang terakhir, saya tertarik dengan bagian terakhir dari kalimat itu, jiwa kecilku yang malang. Kata-kata jiwa kecilku yang malang ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan sebuah kelanjutan dari seluruh rangkaian peristiwa sejak awal mulai dari pertama dia lihat gambar Yesus tersalib tadi. Cerita tadi tentang bagaimana Teresia merasakan kehausan akan jiwa-jiwa, ya, ini kronologinya. Pertama, dia melihat gambar, kemudian merasa kehausan akan jiwa-jiwa. Kemudian dia berdoa bagi pertobatan orang berdosa, itu Fransini. Kemudian secara khusus ia mendoakan Fransini, lalu Yesus memberikan tanda bahwa doanya dikabulkan melalui surat kabar Lacroix. Kemudian dilanjutkan dengan doanya, minta bantuan Selin, kemudian Fransini bertobat. Semua rangkaian peristiwa itu ditutup dengan kata sederhana penuh kerendahan hati, jiwa kecilku yang malang. Ya, Teresia menyebut jiwa kecilku yang malang. Memang dia Teresia kecil. Dia tidak merasa hebat. Dia tetap setelah dia sudah berhasil mendoakan Fransini, Yesus memberikan tanda. Dia bilang jiwa kecilku yang malang. Dia tidak bilang jiwaku yang beruntung karena doaku didengarkan. Dia menyebut dirinya jiwa kecilku yang malang. Ini sebuah bentuk ungkapan kerendahan. Ia sama sekali tidak menjadi tinggi hati. Teresia tidak menjadi tinggi hati karena merasa bahwa doanya didengar oleh Tuhan, atau ia menjadi sombong lalu merasa hebat. Yesus memberi tanda bahwa doanya didengarkan dan ia berhasil membawa satu jiwa malang kembali ke pangkuan Yesus. Tetapi ia menutupnya dengan kata-kata jiwa kecilku, dan bukan sampai di situ saja. Dan bukan sampai di situ saja, tetapi ia menyambungnya dengan kata yang malang. Ini adalah sebuah teladan keutamaan kerendahan hati yang luar biasa dari Teresia untuk kita para Karmelit, saudara-saudarinya, untuk kita teladani. Teresia tidak jatuh dalam satu dosa yang disebut dengan dosa kesombongan rohani.
merasa bahwa dia sudah berhasil mendoakan orang. Ya. Hati-hati, itu kesombongan rohani. Maka hati-hati dengan dosa yang disebut dengan dosa kesombongan rohani. Dosa kesombongan rohani biasanya menyerang bukan orang yang berbaju saja, tetapi juga orang-orang berjubah. Ketika dia sudah rajin berdoa, lalu seringkali merasa paling suci dan menganggap orang lain berdosa semua. Atau ketika dia merasa sudah punya kedekatan dengan Tuhan dan keberhasilan, lalu mengabaikan Tuhan dan menganggap segala karya yang dilakukannya itu adalah hasil karya pribadinya. Nah, akhirnya beberapa poin yang dapat kita ringkas dari cerita tentang doa Fransini ini adalah pertama, ya, saya coba ringkas beberapa poin. Kita harus selalu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa pribadi yang berpuncak dalam Ekaristi. Ya. Doa pribadi itu penting, devosi-devosi apapun yang kita buat itu penting, namun semuanya harus berpuncak dalam Ekaristi. Sebab itu Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Sumber yang dari sana kita mendapatkan kekuatan, dan dari kekuatan itu kita berjalan dan kita mencapai puncak yang lagi di dalam Ekaristi. Kita dipanggil ke dalam Ordo Karmel, ya, apakah OCD, Okarm, atau para suster atau para keluarga Karmel, kita dipanggil ke dalam ordo pendoa. Seorang Karmelit dikenal karena doa-doanya. Itu yang paling utama yang kita harus ingat. Kedua, milikilah hati yang damai, ya, dan bukan hati yang penuh dengan dengki dan kebencian. Hati yang damai akan bermuara pada tindakan yang membawa kedamaian. Hati yang penuh kebencian akan bermuara pada tindakan kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Fransini. Hati yang tidak damai, hati yang penuh kebencian, maka tindakannya atau tutur katanya itu akan menimbulkan juga kebencian. Maka kalau kita memiliki hati yang damai, kita harus dekat pada sumber kedamaian, yaitu Yesus sendiri. Ketiga, kita harus memiliki kepekaan akan tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Tanda-tanda yang Tuhan berikan itu kadang bukan melalui tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda yang Tuhan berikan itu Tuhan berikan setiap hari. Dan tidak mesti dengan tanda-tanda besar yang luar biasa. Namun dalam tanda-tanda kecil yang sederhana. Para saudara-saudari sekalian, para Karmelit yang terkasih. Sebagai Karmelit kita harus ingat bahwa Bapak Elia tidak merasakan, atau katakanlah dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Atau Tuhan tidak hadir dalam angin badai, atau gempa bumi yang besar luar biasa, tetapi Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Itu artinya tanda-tanda sederhana dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita merasa dicintai oleh para saudara-saudari kita di dalam komunitas hidup kita, apakah membiara atau di rumah, itu adalah tanda cinta yang Tuhan berikan kepada kita melalui sesama. Ketika kita mendapatkan teguran, anggaplah Tuhan sedang menegur kita dari sesama, melalui sesama kita. Harus punya kepekaan untuk bisa membaca tanda. Yang keempat, seperti Teresia, kita juga harus selalu mengandalkan doa. Kita ini manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Namun dengan doa kita akan selalu kuat. Doa adalah kekuatan. Yang kelima, ya ada banyak sekali poin, tapi saya coba berikan 5 saja. Selalu rendah hati dan tidak merasa paling oke. Seperti Teresia, ketika dia melakukan semuanya, dia mengatakan untuk jiwa kecilku yang malang. Atau meminjam kata-kata Santo Ignatius itu Loyola, ad maiorem Dei gloria, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira itu, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan Frater Blas. Terima kasih Pater Yanto, presentasi yang sangat menarik, dan saya sungguh yakin dari presentasi ini menggugah kita untuk mau mendalaminya lebih jauh lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membantu kita untuk bisa memahami lebih baik doa Fransini. Terima kasih Pater atas presentasinya. Selanjutnya kita akan dihibur dengan satu lagu dari para Frater Ordo Karmel dari Biara yaitu Dionysius Baitlaut. Selamat malam saudara-saudari Familia Karmelitana dimanapun berada.
Semoga suara saya ini mendapati kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami, para frater dari Biara Karmel Beato Dionysius Warklau Maumere, akan menghibur kita semua dengan tembang manis garapan Radio Voice dengan judul Di Tangannya. Selamat menyaksikan. Bersyukurlah selalu akan hidupmu, akan segala Tuhan yang memberi kepadamu berlimpah. Janganlah kau cemas akan hidupmu, akan segala Tuhan yang mengatur seluruhnya untukmu. Biarkan Tuhan pengasih menjaga jiwa ragamu, karena kasih-Nya melindungi hidupmu. Imanmu kuatkanlah, harapan kobarkanlah, karena hidupmu di tangannya. Janganlah kau cemas akan hidupmu, akan segala Tuhan yang mengatur seluruhnya untukmu. Biarkan Tuhan pengasih menjaga jiwa
Oke, terima kasih para frater Karmel sudah menghibur kita dengan satu lagu Selalu Bersyukur. Saya pikir lagu ini sesuai dengan uh, tema kita, sesuai dengan materi yang sudah membawakan materinya, ya, menghantar kita untuk selalu bersyukur dan menggantungkan seluruh harapan hanya di tangan Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan insight dari para penanggap kita, tapi sebelumnya saya ingin mengetahui apakah para penanggap kita ini sudah bergabung. Pater Steve Buyung, selamat malam Pater. Ya, selamat malam. Oh iya, terima kasih Pater, selamat bergabung bersama kami. Kemudian Pater Remy. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih Pater atas kesediaannya. Dan penanggap kita yang terakhir, Pater Oris. Pater Oris, selamat malam. Ya, baik. Mari kita dengarkan satu dua tambahan masukan. Pertama dari Pater Remy, lalu yang kedua dari Pater Steve Buyung. Waktu saya berikan kepada Pater Remy. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pater. Yang pertama saya minta maaf saya tidak ikuti pemaparan tadi karena saya lagi kegiatan dengan suster-suster di Celaket baru selesai adorasi. Baik, selamat malam untuk kita semua. Yang pertama, tema kita malam hari ini doa Teresa ya, doa Teresa untuk pertobatan Prancis ini. Yang menarik bahwa Teresa itu menyadari sungguh kasih dan kerahiman Tuhan. Itu berawal dari ya pengalamannya ketika melihat tangan Yesus yang terluka. Ini betapa Santa Teresa itu percaya pada kasih dan kerahiman Tuhan yang besar. Dan kerahiman Tuhan itu jauh lebih besar dari segala salah dan dosa-dosa manusia. Ketika kita manusia berdosa apapun itu, dengan rendah hati, kalau mau bertobat, pasti selalu ada jalan. Ada jalan untuk kembali. Dan rahmat Allah itu yang memampukan itu. Dan itu yang keyakinan yang dimiliki oleh Santa Teresa. Dan dia berdoa. Yang luar biasa bahwa walaupun Fransini itu, saya yakin dia tidak berdoa apa-apa, tetapi Teresa mendoakan itu dan Allah menggerakkan hati Fransini. Kemudian sebelum dia dihukum mati itu, ya dia mencium salib. Itu tanda bahwa ada pertobatan. Kasih dan kerahiman Allah yang diyakini oleh Teresa dialami oleh Fransini pada saat-saat akhir hidupnya. Luar biasa bagi kita semua. Dan kita juga bisa belajar dari Santa Teresa untuk ya yakin akan kasih dan kerahiman Allah. Yang kedua, bahwa apapun situasi kita, walaupun kita bersalah dan berdosa, Allah Maha Baik. Dan yang ketiga, kita memiliki tanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa seperti Santa Teresa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pater Remy. Selanjutnya kita dengar dari Pater Steve Buyung. Baik, selamat malam semua. Selamat malam Pater. Pertama-tama perlu disadari bahwa pada zaman Teresia dari kanak-kanak Yesus ada suatu aliran yang juga mempengaruhi hidup kerohanian, yaitu aliran Jansenisme, yaitu melihat Allah yang begitu keras, Allah yang menghukum para pendosa.
Dengan pengalaman dan pandangan Teresia ini mau menunjukkan kepada kita pandangan yang luar biasa melawan arus zamannya. Bagaimana Teresia membantu kita untuk melihat kerahiman Tuhan, belas kasih Allah yang luar biasa. Dan ini satu poin penting yang perlu kita sadari, bahwa kerahiman Tuhan mengatasi keadilannya. Kemudian poin kecil yang berikutnya, pengalaman Teresia berkenaan dengan doa Pransini ini tidak bisa dilepaskan dari rahmat Natal. Saya harap kita semua pernah mengikuti pertemuan yang sebelumnya berkait dengan rahmat Natal. Rahmat Natal bagaimana Teresia merasakan kemurahan, kerahiman Tuhan yang luar biasa. Bahwa pengalaman pertobatan, dia yang berjuang selama 10 tahun dan dalam tempo sedetik Allah mengubahnya. Dan ini rahmat Natal bagi Teresia. Dan rahmat Natal ini kemudian menjadi kekuatan bagi Teresia ingin bekerja bagi orang lain. Ingin menjadi yang terakhir bagi sesamanya. Dan dalam bagian mengenai rahmat Natal ini, Teresia menegaskan, kurasa keinginan yang kuat mengalir dalam diriku, yaitu bekerja bagi pertobatan orang berdosa. Rahmat Natal kemudian bekerja bagi pertobatan orang berdosa ini, keinginannya kemudian terjawab dalam pengalaman Pransini ini. Kemudian catatan yang berikutnya, panggilan untuk menjadi ibu. Ibu melahirkan anak. Tapi dari pengalaman Teresia, yaitu melahirkan anak secara rohani. Dalam panggilan hidup sebagai religius, mungkin juga sebagai bapak ibu yang berkeluarga, walaupun mungkin sudah tua, dan juga religius mungkin juga sudah tua, tidak menikah, tapi juga bisa melahirkan banyak anak secara rohani. Makanya dalam kerasulan, antara lain juga sebagai legioner, atau juga kerasulan-kerasulan lainnya dalam gereja, tanpa kita sadari adalah panggilan menjadi ibu. Ibu rohani melahirkan banyak anak. Dan Teresia, walaupun usia masih muda, tadi dikatakan 14 tahun, tapi sudah melahirkan seorang anak. Karena dikatakan Pransini adalah anaknya yang pertama. Tentu yang dimaksudkan adalah melahirkan anak secara rohani dengan kekuatan doa, kekuatan korbannya Pransini bertobat. Lalu kemudian catatan kecil berikutnya, Teresia ini hidup dari sabda. Berapa waktu yang lalu sudah saya tegaskan, hidupnya sungguh-sungguh mengalir dari firman Tuhan. Panggilan Teresia menjadi ibu, bekerja bagi pertobatan orang berdosa ini dari dua teks perikop, yaitu Yesus yang berjumpa dengan wanita Samaria di pinggir di sumur itu, sumur Yakub, lalu juga peristiwa Yesus disalib. Yesus meminta, berilah aku minum. Lalu teriakan Yesus, jeritan Yesus dari salib, aku haus. Yesus berilah aku minum, permintaan bukan hanya minta air biasa, tapi pertobatan dari wanita itu. Dan kita tahu kemudian wanita itu, Samaria itu kemudian bertobat. Lalu Yesus, aku haus, itu juga bukan haus biasa, tapi haus akan jiwa-jiwa. Berkat darahnya, umat manusia, kita semua ditebus. Hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus sendiri, keselamatan kita. Maka itu Teresia dengan berdasarkan teks ini juga kemudian haus akan jiwa-jiwa.
itulah panggilan menjadi ibu, melahirkan banyak anak secara rohani. Kemudian catatan terakhir, saya ingin tambahkan bahwa apa yang dialami oleh Teresia ini juga sejalan juga dengan pesan Fatima. Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima, penampakan yang ketiga, 13 Juli 1917, Bunda Maria memperlihatkan api neraka kepada 3 anak, Lucia, Francescus, dan Yasinta. Kemudian Bunda Maria mengatakan, lihatlah kamu telah melihat neraka dan banyak jiwa masuk neraka karena tidak ada yang berdoa untuk mereka dan tidak ada orang yang melakukan silih bagi mereka. Oleh karena itu kalian baiklah berdoa dan juga melakukan silih bagi pertobatan orang berdosa. Maka itu kekuatan doa, kekuatan silih itu mendatangkan kerahiman, kemurahan hati Tuhan yang luar biasa, pertobatan, dan tentu dengan sendirinya keselamatan jiwa-jiwa. Bunda Maria kemudian juga mengajarkan satu doa kepada ketiga anak, doa yang kemudian kita pakai dalam doa Rosario, yaitu, ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Maka itu apa yang dilakukan oleh Teresia ini nanti sangat indah, yaitu mengalir dari kerahiman Tuhan. Nanti juga dengan cara ini Teresia menjadikan dirinya penyalur kerahiman Tuhan. Maka kita sebagai Karmelit, pesan singkat untuk kita juga bisa ambil bagian dalam karya belas kasih Allah ini, menjadi penyalur rahmat, menjadi ibu bagi banyak jiwa, melahirkan banyak anak secara rohani. Teresia telah menjadi teladan bagi kita dengan melahirkan anaknya yang pertama, dan terus banyak anak selanjutnya dalam perjalanan hidupnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater Remi dan Pater Sten Buyung atas insight baru memperkaya pengetahuan kita tentang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Saudara-saudari dalam Karmel, sekarang saya membuka sesi diskusi dan pendalaman. Dalam sesi ini saya membagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, sesi informatif. Pada bagian ini saya mengharapkan supaya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat informatif kepada narasumber, yaitu menyangkut kalimat-kalimat atau deskripsi atau istilah-istilah teknis, terminologi teknis yang mungkin kita belum mengerti atau belum memahami sepenuhnya. Kita bisa tanyakan kepada narasumber. Lalu yang kedua, pertanyaan diskusi dan pendalaman. Baik, kita langsung masuk pada sisi yang pertama, pertanyaan bersifat informatif. Saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya. Bisa raise hands atau menulisnya di kolom chat. Ya, oke. Ya, CMS Surya, ya silakan. Oh iya, terima kasih, Brother. Saya ingin mengerti tentang silih yang dimaksud. Silih itu terjadi secara otomatis ketika kita mendoakan orang yang sakit atau orang yang berdosa, atau kita harus berdoa minta supaya silih itu ditujukan pada pribadi tertentu atau tujuan tertentu. Jadi
otomatis terjadi pada pendoanya silih itu atau harus dimintakan? Terima kasih. Oke, terima kasih James Riono. Kita tampung dulu. Masih ada satu penanya. Ya, saya bacakan di kolom. Ya, silakan dari Karmel Werklau. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya hendak bertanya kepada pemateri pertama, kepada Pak Trianto. Pertanyaan dan bunyi pertanyaannya sebagai berikut. Dikisahkan bahwa Teresia juga meminta kepada Selin agar intensi misa dipersembahkan untuk Pranzini. Dalam kaitan dengan intensi misa tadi, dikatakan bahwa dalam setiap kali perayaan Ekaristi, kita tidak saja datang kosong, tetapi kita harus selalu punya intensi. Dan intensi itu bisa ditulis di amplop, namun juga bisa didoakan di dalam hati saat sebelum doa kolekta yang dulu disebut doa pembuka. Dapatkah Pater menjelaskan alasan mengapa istilah doa pembuka diganti dengan doa kolekta dalam tata perayaan Ekaristi tahun 2020? Sekian dan terima kasih. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Trianto untuk menjawab dua pertanyaan ini dari Pak Suryono dan Frater dari Werklau. Silakan Pak Trianto. Baik, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan alasan mengapa dulu disebut doa pembuka dan sekarang dalam TPA baru disebut doa kolekta. Mungkin sebentar pertanyaan pertama tentang Sili, mungkin Pater Fikjen, Pater Buyung, dan Pater Remi bisa membantu menjawab. Nah, memang pada saat kita atau kami di sini Maumere mengadakan sosialisasi TPA baru itu ada pertanyaan umat, itu kenapa dulu disebut doa pembuka dan sekarang disebut doa kolekta. Alasan mendasarnya itu kira-kira apa? Jadi jawaban sederhananya, memang kalau sesuai dengan teks asli dalam Missale Romanum itu dia tidak menyebutnya dengan doa pembuka, tapi dia sebutnya dengan kolekta. Nah, kita entah mengapa dulu kita menyebutnya dengan doa pembuka. Lalu dalam terjemahan yang baru dikembalikan ke yang teks aslinya yaitu doa kolekta. Apa yang dimaksudkan doa kolekta? Doa kolekta itu dari kata bahasa Latin colligere yang artinya mengumpulkan. Ya. Di dalam doa kolekta atau yang dulu disebut dengan doa pembuka itu, pada saat itu imam mengajak umat untuk marilah kita berdoa. Lalu ada saat hening, ya, ada saat hening. Saat hening ini penting. Nah, ini seringkali tidak diperhatikan oleh para imam. Mereka marilah berdoa, langsung membacakan doa. Nah, saat hening ini, setelah ajakan marilah berdoa ini, digunakan sebagai kesempatan kepada umat yang hadir untuk menyampaikan intensi di dalam hati masing-masing. Ya, nah itu seperti yang Teresia buat dan kemudian dia minta Selin juga nanti sebentar, kira-kira bahasanya begitu ya, menyampaikan intensi itu. Maka karena disebut karena dikatakan saat hening adalah saat umat menyampaikan permohonan di dalam hati masing-masing, lalu kemudian imam kemudian menyatukan semuanya, mengumpulkan semua doa-doa itu yang ada di dalam hati umat itu, kemudian menyatukannya dengan doa di seluruh gereja sesuai dengan teks yang ada itu. Maka karena imam itu mengumpulkan semua intensi dalam hati umat, maka disebut sebagai doa kolekta atau doa mengumpulkan. Tapi kata kolekta dalam teks asli ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kalau diterjemahkan nanti jadi doa kumpul-kumpul kan, doa kolekta, doa kumpul. Jadi aneh, maka dia tetap dengan menggunakan istilah yang sesuai dengan teks di Missale Romanum yaitu doa kolekta. Dan tidak diterjemahkan dengan terjemahan bahasa Indonesia, kalau terjemahannya nanti dapat doa kumpul. Nah, itu alasan maka dulu disebut doa pembuka, yang sekarang menjadi doa kolekta karena memang dia mengumpulkan intensi. Karena itu kita kalau datang ke misa kita mesti punya intensi kan. Kita tidak hanya datang sekali persoalan sosial dalam masyarakat kita yang kita harus bawa dalam doa. Seperti Teresa yang peka dengan situasi ketika dia melihat bahwa Pranzini punya hati yang tegar, maka dia kemudian membawa dalam doa, dalam intensinya itu. Itu yang pertama, alasan pertama. Ya, dari teks aslinya memang kolekta. Yang kedua,
Kalau secara pastoral, kalau tetap menggunakan doa pembuka, orang walaupun datang terlambat setelah ritus pembuka sudah selesai, dia bilang, tadi saya datang tuh pasti doa pembuka. Karena mereka punya dari kata pembuka, berarti itu baru membuka misa. Padahal perayaan misa bukan dimulai ketika doa itu dibacakan atau doa pembuka, tetapi mulai dari perarakan masuk yang diiringi dengan lagu pembuka. Disitulah permulaan dari perayaan misa, terutama dari tanda salib pembuka. Karena kalau tak doa pembuka, nanti orang bilang, saya belum terlambat, maka dia dikembalikan. Maka dalam terjemahan yang baru dia menggunakan nama doa kolekta, bukan doa pembuka. Kira-kira begitu, Frater. Terima kasih. Baik, Pater, masih ada satu pertanyaan dari Pak Suryono berkaitan dengan sili dosa. Baik, berkenaan dengan sili, mungkin secara sederhana saya mau mengatakan ini bahwa penderitaan, sakit, atau apapun korban-korban itu punya nilai, yaitu nilai penebusan, nilai keselamatan. Dan itu semua akan berarti kalau kita persembahkan kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, baik yang sudah meninggal maupun juga barangkali yang masih hidup, untuk keselamatan jiwa mereka. Jadi itulah sili, itulah apa yang kita persembahkan. Walaupun kecil, sederhana, tapi saya mau lakukan sili untuk ini. Sesuatu yang pengorbanan, sakit, penderitaan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pater Yanto dan juga Pater Steve Buyung. Ada satu pertanyaan dari postulan OCD Manado. Saya kira ini untuk Pater Yanto. Bisa jelaskan sekali lagi glorifikasio dan santifikasio. Silakan Pater Yanto. Baik, terima kasih. Glorifikasi dan santifikasi ya. Glorifikasi itu kalau kita Maha Rahim. Itu ada gangguan internet. Sedikit gangguan. Ya, saya coba bantu jelaskan sedikit Ya, mengenai. silakan Pater Steve. Sebetulnya dalam liturgi pada umumnya, secara khusus juga dalam Ekaristi, itu ada gerak naik dan gerak turun dalam setiap ibadat kita. Gerak naik itulah apa yang menjadi kita memuliakan Tuhan, glorifikasi. Tetapi juga pada saat yang sama juga ada gerak turun, Tuhan menurunkan rahmat keselamatannya untuk kita. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pater Steve. Mungkin ada 1-2 tambahan dari Pater Rim tentang hal ini. Oke, mantap. Pater Yanto bisa diulang lagi penjelasannya karena tadi sempat terputus tentang Sorry, glorifikasi tadi dan putus rupanya internet tadi. santifikasi. Seperti yang tadi Pater Buyung sudah sampaikan, itu ada gerak naik kata Anabatis, lalu ada gerak turun Allah menguduskan kita. Jadi gerakan naik itu kita memuliakan Allah, dan pada saat itu juga kita memohon agar Allah menguduskan kita. Maka setiap tindakan ekaristi kita atau tindakan liturgi apapun itu dia punya tujuan, itu sebenarnya 2 itu. Hanya ada penjabarannya. Ya, jadi kita memuliakan Allah, Ambil contoh, misalnya saya ambil contoh misalnya dalam misa arwah, misa pemakaman ya. Seringkali orang kan langsung punya konsep bahwa ketika misa arwah itu misa untuk keselamatan orang yang meninggal. Arwah atau dalam ketika kita merayakan misa requiem itu, kita
memuliakan Allah. Mengapa? Karena orang yang mati ini telah mengambil bagian dari dalam kematian Kristus dan dia juga akan bangkit bersama Kristus. Karena dia percaya kepada Kristus. Maka karena Kristus sebagai penyelamatnya, maka kita memuliakan Allah. Lalu urutan yang kedua, santifikasi, kita memohon agar Allah menerima yang meninggal ini. Itu jelas sekali kalau dalam invitatorium itu ibadat pagi, setiap ibadat pagi, misalnya kita perhatikan di invitatorium. Misalnya contoh misalnya peringatan Bunda Maria diangkat ke surga, saya ambil contoh seperti itu. Dalam invitatorium ibadat pagi dia tidak menyebut bilang marilah kita marilah kita memuliakan Bunda Maria yang diangkat ke surga, tidak. Dia memulai dengan marilah kita memuliakan Yesus Kristus yang hari ini bundanya diangkat ke surga. Jadi permulaannya harus dari Yesus Kristus, bukan langsung ke Bunda Maria. Demikian juga dalam upacara kematian atau upacara misalnya dalam penerimaan sakramen nikah misalnya perkawinan. Jadi kita rayakan misa bukan pertama-tama supaya mereka ini sah menjadi suami dan istri, itu urusan kedua. Tapi yang paling pertama adalah bahwa karena mereka berdua ini antara suami dan istri ini telah menyatukan cinta mereka seperti cinta Kristus kepada gereja. Yang Kristus sebagai pengantin pria, gereja sebagai pengantin wanita yang tidak pernah Yesus selalu mencintai gerejanya, demikian juga suami dan istri harus selalu mencintai. Karena itu kita memuliakan Kristus karena mereka berdua mengambil bagian dalam cinta Kristus itu tadi tuh. Sebab itu ini kemudian saya jelaskan sedikit, ada kata Bunda Gereja ya. Seringkali kita dengar istilah Bunda Gereja. Bunda Gereja misalnya dalam upacara tabisan dikatakan Bapak Uskup, kami meminta Bapak untuk Bunda Gereja meminta Bapak untuk mentabiskan. Kata Bunda Gereja itu bukan merujuk kepada Bunda Maria, tapi gereja sebagai institusi, sebagai sebuah institusi, sebagai pengantin wanita dari Kristus. Begitu ya, kira-kira tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rianto atas penjelasan yang sangat singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan informatif dari Ibu Debrina TOC Surabaya. Saya bacakan pertanyaannya. Jiwa yang antusias menerima air hidup agar tidak jatuh dalam kesombongan rohani, tidak perlu diucapkannya ya Romo, sebagai rasa syukur, apakah dengan cara menulis puisi cinta? Ya, itu pertanyaannya, Pak. Mungkin bisa dibantu oleh Pater penanggap. Baik, terima kasih. Memang bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas segala anugerah itu banyak. Dan yang dikatakan oleh Ibu salah satunya dengan puisi. Dan itu banyak kalau orang-orang kudus itu kita lihat banyak sekali puisi Santo Yohanes, Santa Teresa, Avila Yohanes dari Salib itu. Dan Santa Teresa karena Yesus sendiri mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya itu melalui puisi. Itu mereka mau bersyukur kepada Tuhan. Saya rasa itu yang dikatakan oleh penanya itu boleh, bisa. Itu sebagai ungkapan kerinduan, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk puisi. Dan puisi itu bisa juga membantu orang lain yang membaca puisi yang menyimak makna itu justru semakin dekat dengan Allah dan mengalami Allah. Saya pikir itu yang bisa saya komentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Rini. Mungkin ada tambahan dari Pak Steve. Sebetulnya perlu kita sadari bahwa orang yang semakin mendalam hidup rohaninya itu semakin rendah hati. Dia tidak memamerkan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan kita berangkat dari pengalaman Teresia sendiri berkenaan dengan keberhasilannya menjadi ibu bagi Fransini. Dia tidak sombong, dia tidak bangga diri, karena soal pertumbuhan hidup rohani nanti akan kelihatan semakin rendah hati. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya menutup dulu sesi yang pertama untuk pertanyaan informatif. Selanjutnya saya membuka sesi kedua, pertanyaan
diskusi. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya. 1 sudah di kolom chat, masih ada 2. Ya, 1 lagi. Oke, kita ke FRS San Juan Kupang. Oh, selamat malam. Selamat malam, oke. Suaranya bisa didengar? Bisa didengar dengan jelas. Oke, terima kasih Fer sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ada pertanyaan sederhana dari saya. Sekilas tadi ketika mendengar ulasan dari Romo Yanto berkaitan dengan Santa Teresa kecil ini, saya merasa seperti saya bangga gitu. Ketika saya menjadi seorang pendosa, tetapi pendosa yang Katolik gitu. Mengapa? Karena banyak orang Katolik atau tugas utama orang Katolik itu untuk mendoakan para pendosa sebagai pengantar. Tapi yang menarik perhatian saya tadi berkaitan dengan pembagian jiwa tadi. Ada 3, terkhusus yang kedua berkaitan jiwa yang kering. Tadi Pater mengambil contoh yang ex frater. Tapi kalau saya lebih ke mereka yang sudah dibaptis, kemudian lupa bahwa mereka itu sudah dibaptis. Yang bertingkah laku seolah-olah orang yang bukan dibaptis. Artinya ada kekeringan di sana. Lalu dalam perjalanan ada berbagai hal yang kemudian membuat orang itu disadari bahwa sebenarnya dia orang yang dibaptis, dalam hal ini dia adalah pengikut Kristus. Perubahan itu ada 2 bentuk. Yang pertama, dia berubah karena dia merasa dia perlu berubah. Dan yang kedua, dia berubah karena dengan sendirinya atau dalam tanda kutip dia diberi rahmat untuk berubah. Contohnya tadi sebagai disebut ada rahmat Natal yang diterima oleh Santa Teresa sendiri. Dan yang kedua, itu yang sangat nyata berkaitan dengan Fransini tadi. Momen kedua ini, khususnya Fransini, itu saya lihat sebagai mujizat. Mengapa dikatakan mujizat? Sebagaimana pengertian dari mujizat itu sendiri, yakni di mana hukum alam itu berhenti. Nah, hukum alam itu berhenti. Yang kita tahu pertobatan itu ada ketika orang itu memperjuangkan untuk bertobat. Nah, tetapi di sini dalam sekejap mata Fransini bertobat. Artinya itu suatu mujizat. Dalam hal ini yang saya lihat, orang itu ketika bertobat justru muncul mujizat begitu. Ada mujizat yang bekerja di sana. Jadi ketika bertobat tidak selalu atau untuk selamat tidak selalu kita berjuang untuk bertobat, tetapi Allah sendiri bisa membantu kita untuk bertobat. Dalam melihat relevansinya untuk ajaran Teresa yang dijelaskan tadi, saya lihat ini cuma dikhususkan bagi mereka yang dalam tanda kutip kaum berjubah, mereka yang tugasnya untuk mendoakan jiwa-jiwa yang hilang. Tetapi bagaimana relevansinya ajaran Teresa kecil ini bagi misalnya saya sebagai pendosa itu sendiri yang berdosa berat dalam hal ini? Mungkin itu pertanyaan sederhana saya kembalikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih. Dari San Juan Kupang. Bisa langsung dijawab oleh Pater Yanto dan ditambahkan oleh 2 penanggap kita. Silakan Pater Yanto. Baik, terima kasih Frater. Jadi saya tadi ini internet juga tidak tahu kenapa lagi malam ini ada masalah sehingga saya tidak bisa mendengar keseluruhan pertanyaan tapi saya mendengar saya hanya menangkap yang poin yang terakhir tadi tentang pertobatan seorang itu bisa dengan usaha pribadi, kemudian bisa dengan melalui bantuan orang lain, tapi juga bisa dengan inisiatif Allah sendiri. Itu memang benar ya. Jadi untuk mencapai ke pertobatan itu pertama bisa dengan melalui usaha sendiri, perjuangannya untuk kembali ke jalan yang benar, yang kemudian dengan bantuan orang lain, tapi juga bisa inisiatif Allah sendiri. Misalnya Saulus ya. Saulus itu murni dia tidak ada usahanya sendiri dan tidak ada orang yang juga membantu dia, tapi dalam perjalanan dia ke Damsyik, Allah berinisiatif untuk menangkap itu Saulus sehingga akhirnya dia bertobat dan jadi Allah punya kuasa sebenarnya bisa
Allah punya kuasa untuk mempertobatkan orang-orang berdosa, terutama orang-orang yang berkenan kepadanya. Tetapi bagi kita, usaha dari kita itu harus dilakukan agar hidup kita itu senantiasa terarah kepada Allah, gitu. Lalu, baik, bisa ditambahkan dari kedua penanggap, Pater Steve atau Pater Remy? Mungkin dari Pater Remy. Baik, itu malam ini tadi malam baik-baik saja. Mungkin Pater Remy bisa membantu atau Pater Buyung. Baik, terima kasih. Seperti yang saya katakan awal tadi bahwa Tresia itu yakin sekali akan kasih dan kerahiman Tuhan. Itu luar biasa, Tresia. Nah, kasih dan kerahiman Tuhan itu melampaui segala-galanya. Tidak ada yang bisa merintangi kebaikan kerahiman Tuhan. Dalam konteks Fransini, kita tahu betul bahwa Fransini itu ya pendosa yang berat dan tidak ada niat untuk bertobat. Tetapi Tresia dengan keyakinan yang besar, dia berdoa, dia bertapa, dan juga intensinya itu, doa dan tapanya itu ada intensi, yaitu untuk pertobatan Fransini. Dan Allah bekerja dengan cara Allah untuk mentobatkan, untuk membuat Fransini bertobat. Itu yang pertama. Itu yang mesti kita yakini akan kasih dan kerahiman Allah di dalam diri kita. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nyata itu. Ada ya banyak pendosa dalam kitab suci juga, banyak seperti yang sudah diangkat oleh Romianto tentang Paulus itu pengalaman. Tetapi jangan sampai hal ini yang membuat kita yang masih sadar, masih waras ini ingat, toh nanti Allah bekerja, kita tidak mau bertobat. Itu satu hal yang harus diantisipasi. Bahwa kita harus sadar betul bahwa kita selagi kita masih hidup dan kita masih punya hati nurani, masih berjalan baik apa semua, kalau kita berdosa, kita mesti bertobat, ya, menyambut ya, inisiatif Allah, rahmat Allah untuk menyelamatkan kita dengan usaha kita. Tetapi penting juga untuk sadari dalam konteks-konteks tertentu Allah itu bisa bekerja menyelamatkan kita ya dengan cara Allah. Saya pikir itu yang mesti kita sadari. Dan kemudian kita sebagai manusia, tadi pertanyaan terakhir Frater itu bagaimana kita sebagai seorang pendosa. Ya kalau kita masih sadar moral kita, hati nurani kita masih baik, ya masih ada kesempatan untuk berubah, kenapa tidak? Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Remy. Ada 1-2 tambahan dari Pater Steve, Buyung. Ya. Perlu kita sadari bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas. Satu kali untuk selamanya dalam peristiwa salib. Dan itulah misteri kerahiman dan belas kasih Tuhan yang luar biasa. Namun perlu kita sadari secara normal dalam perjalanan hidup rohani dan juga hidup moral, ada 2 aspek, yaitu usaha manusia dan rahmat Tuhan. Kita harus sadari betul usaha kita terus-menerus jatuh dan bangun. Kita raya memohon rahmat Tuhan untuk membantu kita dalam proses pertobatan. Jadi ini catatan yang perlu kita perhatikan, selalu ada usaha sekaligus juga mohon bantuan rahmat Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pater Steve dan Pater Remy. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, ada satu insight masukan baru tambahan dari Pater Berto. Mungkin saya beri kesempatan kepada Pater Berto. Pater Berto Okar. Baik tuh. Tadi menyambungi penyampaian dari Pater Buyung, yaitu kerahiman Allah dan usaha manusia, yang tentang sili tadi. Ya, usaha manusia itu tadi dalam istilah sili yang ditanyakan oleh Pak Suryono. Nama lain dari sili itu adalah penitensi. Itu. Jadi ketika kita melakukan dosa, dosa itu bukan hanya merusak hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Maka absolusi yang diberikan oleh seorang imam, kita mendapat pengampunan atas dosa kita. Tetapi absolusi tidak sekaligus
memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh dosa. Gitu. Artinya kita harus membuat penitensi atau sili atas dosa-dosa itu semacam utang yang harus kita bayar. Gitu. Itu penitensi atau dosa. Misalnya begini, seorang anak mencuri uang orang tuanya, gitu. Lalu dia mengaku dosa, dan kemudian dosanya diampuni. Tetapi bahwa kerugian yang dibuat oleh karena mencuri itu tidak serta-merta diperbaiki oleh absolusi. Maka kemudian penitensi atau pengorbanan atau sili atas dosa itu, ya dia harus mengembalikan uang itu kalau masih ada, atau dia diminta supaya mengaku kepada orang tuanya bahwa uang itu diambil untuk membayar utang dosa itu. Itu adalah sili atau penitensi. Jadi pengorbanan, doa, derma, belas kasih itu semua adalah penitensi, bisa kita buat sebagai penitensi atas sili atas dosa-dosa. Baik untuk dosa kita, tetapi juga dosa orang lain. Jadi dosa-dosa orang-orang yang kita doakan. Itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tirto. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Karmel Verklau. Ya, silakan Pak Tir. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan saya ini berkaitan dengan kepuasan rohani yang dialami oleh Teresia kecil. Kita tahu bahwa doa itu mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Dan saya coba menyandingkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Superior Jenderal SWD. Jadi ini berkaitan dengan Teresia Lisieux yang juga pelindung misi, saya kira selaras. Ia katakan begini bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain, tapi pertemuan-pertemuan itu menumbuhkan kita. Hal ini juga selaras dengan dikatakan oleh Benedictus Abbas. Ia mengatakan bahwa doa itu menciptakan mujizat-mujizat yang tanpa kita sadari. Tapi jika kita melihat kisah yang dialami oleh Teresia Lisieux, ia mengalami kepuasan rohani karena ia mendapatkan tanda, berarti ada kesadaran di sana bahwa doanya dikabulkan. Dan itulah yang membuat ia kemudian semakin dekat dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita melihat bahwa banyak orang tidak mengalami tanda dari Tuhan yang membuat bahwa doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan tidak selamanya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi pertanyaan saya, apakah kepuasan rohani itu hanya dapat dialami lewat terkabulnya doa kita? Dalam konteks ini bahwa Teresia mendapat tanda dari Tuhan, sementara banyak orang tidak mengalami. Dan perlu kita lihat bahwa banyak orang justru menjauh, dan saat ini orang-orang itu tidak percaya Tuhan karena mereka tidak mengalami tanda seperti yang dialami oleh Teresia Lisieux. Nah, kira-kira bagaimana kita menangkal hal ini supaya kita tetap bertumbuh, kendati pun kita tidak mengalami apa yang dirahmati dan diperoleh oleh Teresia Lisieux. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tir. Langsung kepada Pak Tir Yanto. Baik, terima kasih Frater Beckham berkaitan dengan kepuasan-kepuasan dalam hidup rohani tadi. Memang benar dalam kehidupan kita itu, dalam kehidupan manusia, dalam berdoa itu bukan untuk mengubah Allah, tapi untuk mengubah kita. Dan seringkali ya dalam kenyataan tuh dalam kehidupan kita orang berdoa mereka berharap seperti mie instan, begitu taruh air panas langsung masak langsung makan dalam waktu 5 menit. Padahal kadangkala Allah memberikan kita sejumlah waktu, atau mungkin orang memberikan waktu untuk membuat kita menjadi lebih sabar. Dan seringkali juga Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang lain. Hanya menjadi persoalan bahwa orang tidak bisa mengerti tanda yang Allah berikan itu. Begitu. Jadi ambil contoh misalnya ketika orang yang sakit dan dia berdoa minta penyembuhan dari Tuhan. Tapi kita juga harus ingat bahwa misalnya contoh ketika orang menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus sahabatmu sakit, hampir mati,
Tuhan bilang biarkan itu terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Artinya Allah bisa Allah bisa memberikan kesempatan kepada kita atau menunjukkan kemuliaannya juga melalui cara-cara yang kelihatannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita jatuh sakit. Jadi sakit itu bisa menimpa orang berdosa maupun orang kudus. Tapi dengan cara itu Tuhan mau menunjukkan kemuliaan. Kita tahu Teresia juga kemudian meninggal karena penyakit TBC. Apakah dengan demikian Teresia tidak pernah berdoa untuk kesembuhannya? Tidak, tapi melalui penyakit itu Allah memuliakan. Nama Allah dimuliakan karena dari teladan Teresia kita melihat bahwa Teresia menerima penyakit itu dan dia tabah, dia kuat dan dia percaya bahwa itu adalah cara Allah untuk bekerja atas dirinya. Kira-kira begitu jawaban saya, mungkin yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Pater Steve dulu. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya. Angkat tangan pertama bisa saja saat kita merasa tidak berdaya. Kita merasa sudah mungkin putus asa. Kita angkat tangan, sudah tidak bisa berdaya lagi. Tapi juga angkat tangan yang kedua adalah ketika kita menyerahkan diri, bawa dalam doa. Angkat tangan berdoa. Saat itulah pelan tapi pasti Tuhan akan turun tangan. Maka itu doa menjadi sebuah pengalaman akan Allah yang mengubah kita. Pengalaman akan Allah yang menyelamatkan kita. Pengalaman akan Allah yang menyembuhkan kita. Namun perlu kita sadari, kita harus membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Bukan membiarkan Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Kalau begitu nanti kita banyak kecewanya. Membiarkan Tuhan menjadi Tuhan untuk diri kita. Kadang dia begitu cepat menjawab, kadang dia begitu lambat untuk menjawab. Kalau cepat menjawab barangkali itu mudah sekali, kita luar biasa. Tapi kadang-kadang lambat untuk menjawab. Saat itulah kita membiarkan Tuhan untuk tetap menjadi Tuhan. Dan akhirnya kita belajar bersabar. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Kalau kita menyerahkan kepada waktunya Tuhan, maka indah pada waktunya. Entah cepat, entah lambat, indah pada waktunya. Kita sudah mendengarkan banyak lagu rohani yang diciptakan. Indah rencanamu Tuhan. Saya kira itu lahir dari pengalaman panjang sebetulnya. Bagaimana Tuhan punya kuasa untuk melakukan segalanya. Oleh karena itu dalam doa, dalam apapun juga kita harus sadar ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan kita sadari betul bahwa Tuhan punya kuasa. Kalau kita punya iman, Tuhan punya kuasa untuk melakukan segalanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pater Steve. Tambahan sedikit dari Pater ini. Baik, terima kasih. Perlu kita sadari, saya sepakat dengan ini. Ya, kita sadari betul bahwa cara Allah menjawab doa-doa kita itu jauh. Kadang-kadang jauh dari apa yang kita bayangkan. Jauh dari apa yang kita bayangkan. Sehingga kadang-kadang kita berpikir itu kalau kita minta roti, ya diberi roti. Tapi Allah menjawab doa kita itu dengan cara Allah. Sehingga itu yang dikatakan oleh Romo Steve itu biarkan Allah tetap menjadi Allah. Jangan sampai kita masukkan Allah ke dalam kerangka berpikir kita, kerinduan kita, hasrat kita, ya kemudian akhirnya mempersempit Allah. Maka cara Allah menjawab doa kita itu jauh berbeda dengan apa yang kita pahami. Tetapi kita percaya, dan Teresia itu percaya. Dan saya tadi pertanyaan itu soal kepuasan rohani. Apakah Teresia di dalam doanya menghendaki kepuasan rohani? Tidak. Saat pertama-tama dia tidak tentu soal kepuasan rohani, tetapi bahwa dia mengalami ketika dia melihat operasi ini waktu sebelum bertobat itu, kemudian dia mencium salib, dia melihat tanda itu. Teresia jelas katakan bahwa ada tanda-tanda indikasi, oh ya doanya dikabulkan. Itu menyenangkan dia. Tetapi bahwa pertama-tama bukan kita berdoa untuk kepuasan, tetapi ekspresi iman kita, keyakinan kita kepada kasih dan kebaikan Allah. Itu yang mesti. Kalau kita lihat Santa Teresa, Avila dan lain-lain itu sana, itu kan ya kadang-kadang ada banyak sekali pengalaman-pengalaman mistik.
itu supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan Allah. Nah, itu mesti yang kita sadari. Tetapi cara Allah menjawab doa itu dengan caranya sendiri yang sering kali di luar kemampuan kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Pater Bertiga, Pater Yanto sebagai pemateri, Pater Steph, dan Pater Remy sebagai penanggap. Saudara-saudari dalam Karmel, saya rasa kita sudah terlarut dalam diskusi yang hangat tentang doa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus untuk Pranzini. Saya berharap bahwa kita semua yang hadir ini bisa berdoa juga seperti Tante Santa Teresia berdoa. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua ini bukan Pranzini ya, tapi kita adalah Karmelit. Baik, dengan ini saya menutup sisi diskusi kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya beri kesempatan closing statement dari Pater pembicara, Pater Yanto. Singkat, silakan Pater. Baik, terima kasih Pater Blas. Dari saya satu kalimat saja. Saudara-saudara para Karmelit di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Mungkin hal-hal sederhana, mungkin kita merasa terganggu. Misalnya ada tetangga kita yang buka musik dari pagi sampai malam, tidak peduli dengan tetangga yang sakit. Mungkin kita bawakan dia dalam doa. Siapa tahu Tuhan menyentuh hatinya dan dia kasih kecil musiknya. Dan masih banyak persoalan sosial yang lain. Hari ini kita baca di berita ada persoalan di bangsa kita, ada tabrakan dengan konstitusi dan sebagainya. Mungkin kita bawa itu dalam doa supaya kita aman di bumi dan kelak berbahagia di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih Pater. Dari Pater Remy. Baik, kita punya tanggung jawab untuk berdoa, selalu berdoa. Tetapi itu hak Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Dan kita percaya Allah Maha Baik, Maha Rahim. Dan kita berdoa sebagai Karmel, berdoa untuk gereja, bagi gereja dan bersama gereja. Terima kasih. Ya, terakhir dari Pater Steph. Baik, belajar dari Santa Teresia kanak-kanak Yesus, bagaimana ia menjadi melahirkan anak pertamanya Henry Pranzini. Baiklah kita sadari panggilan kita masing-masing, entah yang tidak menikah maupun yang menikah, yang selibat maupun yang tidak selibat, panggilan kita sama, yaitu menjadi ibu, melahirkan banyak anak secara rohani. Dan secara khusus bagi kita religius, baik kita religius, itulah juga tanda kesuburan kita. Walaupun tidak menikah, tapi subur luar biasa karena melahirkan banyak anak secara rohani. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi dispenser of grace, menjadi penyalur rahmat, rahmat kasih Tuhan, kerahiman, dan belas kasih. Baik, terima kasih.